Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat beraktivitas kembali dalam PPJ daring. Jadi kali ini kita akan membahas akuntansi kasbank, di mana kemarin saya sudah membagikan slide-nya ya untuk akuntansi keuangan bahasan kasbank. Jadi saya harapkan kalian sudah membaca materi yang kemarin saya berikan minggu kemarin. Nah, ini ada kompetensi dasar yang kita pelajari, mana mengatur pengelolaan dana kas perusahaan di bank, melakukan pengelolaan dana kas perusahaan di bank. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang sama mengalis transaksi pengelolaan dana kas perusahaan di bank. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan saldo kas perusahaan dan rekening koran. Yang ketiga, menyusun rekonsiliasi bank. Yang keempat, membuat jurnal. Pengertian kas bank. Apa sih itu kas bank? Kas bank ialah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Jadi, kas bank di sini adalah sisa rekening giro perusahaan. Ya, artinya perusahaan mempunyai rekening giro yang disimpan di bank dan dapat digunakan untuk membiayai atau digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan operasional perusahaan tentunya banyak sekali ya, nanti akan dibahas di materi yang lain. Lanjut, golongan kas dan bank. Pertama ada uang tunai, simpanan giro, cek atau bilet giro, traveler cek, kasir cek, surat perintah membayar atau money order, misalnya wesel pos atau wesel bank. Kemudian yang berikutnya yang tidak termasuk kas dan bank pada neraca PSAK. Dana yang pertama, dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Yang kedua, persediaan perangko. Yang ketiga, cek mundur. Yang keempat, cek kosong dari pihak ketiga. Yang kelima, rekening giro pada bank di luar negeri yang tidak dapat segera dipakai. Kemudian karakteristik kas, di mana kas aktif tapi tidak produktif. Yang kedua, tidak mempunyai identitas kepemilikan. Prinsip dan pengendalian intern kas. Secara khusus menetapkan tanggung jawab pengelolaan pada penerimaan kas, pemisahan pengelolaan dan pencatatan penerimaan kas, mendepositkan seluruh kas yang diterima. Sistem voucher untuk pengendalian pembayaran kas, pemeriksaan intern dalam interval waktu yang tak terduga. Pengertian cek. Nah, ini nanti ada pengertian cek adalah pada dasarnya perintah kepada bank dari orang yang menandatanganinya untuk membayar sejumlah uang yang tertera pada lembar cek kepada si pembawa atau orang yang namanya disebut di atas cek. Misal, saya dengan si A. Lah, si A itu adalah orang yang disebut sebagai penerima cek, maka saya memberitakan kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada penerima tersebut melalui selembar kertas. Ya, selembar kertas ini yang berisi nominal, ya, kemudian pemilik cek dan pihak bank. Nah, itu kemudian saya tanda tangani dan dari pihak penerima mencairkan ke bank. Jenis-jenis cek, ada cek atas nama, cek atas tunjuk, traveler cek, kasir cek, cek mundur, cek kosong. Ini semua nanti silakan kalian pelajari sendiri ya. Kalian cari cari yang namanya cek atas nama apa, cek atas tunjuk apa, karena ketika kita nanti kalau bahas ini satu persatu akan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian ada selisih kas. Selisih kas apabila jumlah kas menurut perhitungan fisik lebih besar daripada jumlah menurut catatan, makanya ada selisihnya, disebut selisih kas lebih atau kas average. Apabila keadaan sebaliknya, selisih kas yang timbul disebut selisih kas kurang atau cash shortage, ya. Itu selisih kas. Contoh. Hasil perhitungan fisik uang yang diterima dari penjualan tunai pada tanggal 5 Mei 2014 berjumlah 185.895.000. Sementara
Sementara menurut catatan cash register 185.905.500. Selisih kurang berarti ini dicatat terlalu besar. Karena harusnya 185.895 dicatatnya sebesar 185.905. Nah, nerima penjualan tunainya itu adalah 185.895.000. Namun menurut catatan registernya, kas register di catatan kasnya 185.905.500. Selisih kurang sebesar 10.500. Relatif lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penjualan, ya. Sehingga terjadinya selisih kas dianggap karena kekeliruan perhitungan uang pada penerimaan hasil penjualan sebagai berikut. Jurnalnya pada saat menerima tanggal 5 Mei, jurnalnya adalah kas di debit sebesar 185.905.500, penjualan 185.905.500, mencatat hasil penjualan. Ya, itu untuk penjualannya, kas penjualan. Sedangkan ada selisih kas, maka selisih kas ini akan mengurangi jumlah yang tercatat di cash register. Kenapa? Karena penjualan yang sebenarnya adalah 185.895.000. Maka di debitnya kita jurnal selisih kas di debit 10.500, kas di kredit sebesar 10.500, 10.500.000 rupiah. Nah, bisa juga dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Debitnya selisih kas sebesar 185.805.500, selisih kasnya 10.500, maka penjualannya adalah 185.905.500. Itu jika penjualan yang benar adalah 185.905. Tapi kalau yang tadi jika penjualannya yang benar adalah 185.895. Jadi kalian harus memperhatikan dan teliti terhadap soalnya sehingga tidak salah. Itu ya. Dan ini yang ada contoh kedua. Ya, bisa kalian baca sendiri jurnalnya. Kas di debit sebesar 217.552.600, di kreditnya penjualan. Sama jumlah debit dan kreditnya. Kemudian ada selisih kas. Kasnya ini berarti selisih kas bertambah. Kenapa? Karena kasnya di debit, sedangkan selisih kasnya di kredit. Ya, uang bertambah sebesar 11.200. Di kreditnya selisih kas 11.200. Bisa juga dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Kas bertambah di sebelah debit sebesar 217.563.800. Kemudian di kreditnya adalah selisih kas sebesar 11.200 dan penjualan 217.552.600. Ya, sementara video yang saya contohkan sampai sini dulu. Silakan kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan bisa kalian tanyakan ke kita diskusikan di grup ya. Nanti kita diskusikan di grup. Silakan kalian tanyakan yang belum jelas tentang selisih kas. Oke, anak-anak, terima kasih. Jangan lupa tetap 3M, menggunakan masker, membiasakan cuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat dalam kondisi seperti ini. Tetap kita harus terus maju, terus bergerak maju. Jangan sampai kita tertinggal. Oke, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.